Hai happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Emeritus Hendra Setia Prasaja. Pernahkah berpikir begini? Kalau pasangan saya lebih perhatian, pasti saya lebih bahagia. Kalau ekonomi keluarga saya lebih baik, pasti hubungan kami lebih harmonis. Kalau anak-anak sudah besar, hidup kami pasti lebih senang. Nah, itu harapan-harapan ya dalam kehidupan kita. Dan masalahnya, seringkali ketika satu harapan tercapai, lalu biasanya muncul harapan berikutnya. Dan selalu kita merasa hidup kita itu nggak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan sesungguhnya itu berada sedikit di depan kita. Dan kita nggak bisa bersyukur atas apa yang kita rasakan saat ini. Nah, saya mau berbagi pada saudara tentang sesuatu yang saya dapat dari buku sederhana ini. Ini buku reflektif dari seorang bernama Suki yang adalah psikiater dan dia memberi judul begini ya. Umur 40 kok gini amat. Ini adalah hasil pengalamannya menghadapi orang-orang yang usianya sekian, 40-an tahun, dan ada banyak hal pelajaran yang bagus sekali. Dan kalau saudara adalah Pak Sutri usia ini, maka saya pikir ini menjadi relevan untuk kita berbagi pengalaman apa-apa yang Hang Suhing bagikan ini ya. Nah, ketika kita merasa bahwa kebahagiaan itu ada sedikit di depan kita dan kita belum mencapai di sana, kita seringkali malah ya nggak bahagia. Ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh punya harapan, tapi harapan itu penting ya. Yang bahaya adalah ketika kita eh, menjadikan harapan itu sebagai syarat untuk bahagia. Nah, ini problem banget ya. Dalam pelayanan kita bersama dengan pasangan kita, ya, kepada pasangan kita, entah suami atau istri bagi saudara, rasanya ada banyak sekali konflik yang muncul bukan karena pasangan kita buruk, ya, tetapi karena ekspektasinya terlalu tinggi sekali. Apalagi kalau dalam situasi sekarang ya, di media sosial itu tampilan Pak Sutri itu kayaknya indah-indah semua karena yang ditampilkan yang terbaik-terbaik. Sehingga ekspektasi kita jadi terpengaruhi lebih tinggi lagi seperti di media sosial begitu. Ya, seorang istri berharap suaminya lebih peka ya. Seorang suami berharap supaya istrinya itu selalu mengerti ya. Jadi keduanya punya harapan tanpa pernah mengkomunikasikan harapan-harapan itu. Nah, ini ya akibatnya ya lahirlah kekecewaan ya. Padahal pernikahan itu kan pertemuan dua orang yang nggak sempurna. Dan pernikahan itu adalah proses perjalanan untuk bersama-sama bertumbuh. Seperti yang disebutkan di Roma 12 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan orang yang kita layani. Kalau pasangan kita adalah rekan pelayanan kita, rekan perjalanan kita, kita saling melayani, maka Roma 12 ayat 15 ini mengingatkan bahwa ya kita ini melayani, mengasihi itu harus dimulai dari kenyataan bahwa pasangan kita ya itulah pribadi apa adanya dan kita mau juga melayani mereka. Happy couple, ada satu jebakan ya yang besar dalam usia 40 yang disebutkan di buku ini ya. Biasanya usia 40 itu kita mulai membandingkannya. Kok teman saya udah mapan sekali ya? Kita mulai melihat pasangan lain, kok dia lebih romantis ya? Kita mulai juga keluarga lain ya. Keluarga mereka kok kelihatan lebih bahagia ya? Dan tambah lagi kita melihat yang ada di media sosial ya, kita lalu berpikir, aduh mengapa kok hidup mereka kok jauh lebih baik dari hidup kita ya. Padahal kita sedang membandingkan kehidupan nyata dengan potongan-potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Karena yang ditampilkan atau yang kita lihat nggak secara utuh, mungkin mereka punya pergumulan-pergumulannya. Han Suhi, si penulis buku ini mengingatkan bahwa ya kebahagiaan itu tidak datang ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Tetapi kebahagiaan itu datang ketika kita belajar menghargai apa yang kita miliki saat ini. Itu kan prinsip banget ya. Saya percaya inilah yang disebut Alkitab sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur bukan berarti semua baik-baik saja. Ucapan syukur berarti kita melihat penyertaan Tuhan bukan di tengah ketidaksempurnaan kita, tetapi di tengah kesempurnaan kita, tapi di ketidaksempurnaan kita itu. Ya mungkin pasangan kita tidak romantis.
tetapi ia setia loh. Mungkin pasangan kita tidak pandai berkata-kata, tetapi ia bekerja keras demi keluarga. Mungkin kehidupan Anda tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap menyertai. Jadi sebelum menuntut begitu banyak, coba lihat lebih dalam dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Karena seringkali kita ya mengharapkan sesuatu malah jadi kebahagiaan itu jadi hilang nih. Sebenarnya kan kebahagiaan itu tidak hilang, tetapi hanya tertutup dengan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Nah, sebagai latihan, yuk happy couple. Saya mengajak setiap happy couple melakukan 3 hal berikut ya. Pertama, tulislah 3 hal yang Anda mau syukuri dari pasangan Anda. Kedua, sampaikan satu penghargaan kepada pasangan Anda setiap hari. Aduh, terima kasih ya, sudah bangun selalu pagi-pagi untuk bekerja dan untuk menafkahi keluarga kami. Ya, terima kasih ya. Nah, itu sesuatu yang bagus banget. Atau terima kasih ya, sudah bekerja keras untuk mendampingi anak-anak selama aku kerja. Terima kasih ya untuk support keluarga kita ini. Wah, itu sesuatu yang memberikan sesuatu yang besar sekali. Ya, jadi tulis, ungkapkan apresiasi. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang menikmati pasangan saya atau hanya menilai pasangan saya? Apakah saya sedang menikmati pasangan saya atau hanya menilai pasangan kita? Karena ciri bertumbuh itu bukan ketika kita sedang memenuhi situasi di mana harapan terpenuhi, ya. Tapi ciri cinta yang bertumbuh itu kita terus belajar bersyukur atas anugerah Tuhan. Selamat melakukan 3 hal itu. Tulis hal-hal yang disyukuri, ungkapkan apresiasi, dan terus periksa apakah saya menilai atau saya ini sungguh-sungguh mencintai pasangan saya. Semoga ini menjadi berkat, dan kalau saudara merasa ini memberkati, silakan saudara sebarkan tayangan ini, dan supaya banyak orang diberkati dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup pernikahan kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Kalau hari ini kami boleh mendengar betapa harapan itu seringkali juga bisa membuat kami gak bahagia. Ya Roh Kudus, ajarkanlah kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Setiap pasangan yang mungkin sedang gelisah saat ini, Tuhan pulihkan. Tuhan, biarlah kami mampu bersyukur atas pasangan kami. Tuhan, jagai kami agar ekspektasi kami boleh sungguh-sungguh tidak membuat kebahagiaan itu terenggut. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan bersama pasangan kita. Tuhan Yesus berkati.